Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tingkatan kehati-hatian atau bahasa Arabnya disebut dengan warok, kalau bahasa Jawanya wiraan ya. Wirai. Nah, wirai. Kalau bahasa kerennya integritas. Wah. Kehati-hatian. Nggih. Hati-hati, tidak sembarangan. Nah, tingkatan kehati-hatian itu ada 4. Disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama disebut dengan wara'ul udul. Apa itu wara'ul udul? Adalah berhati-hati dengan apa yang difatwakan oleh para ulama. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan khomar. Napa? Khomar. Apa itu khomar? Ciu. Nah. Khomar maknahu ciu. Nah. Jadi di zaman Kanjeng Nabi itu ada namanya khomar. Zaman sekarang ada khomar, tapi ada juga sahabat-sahabatnya khomar. Apa itu? Narkoba. Apa hukum narkoba? Kalau jenengan cari di Al-Quran, di hadis, boten wonten mbak. Qurimat alaikum narkoba, enggak ada. Atau mukhaddirat, enggak ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis enggak ada haramnya narkoba. Akan tetapi para ulama kita, para pewaris Kanjeng Nabi Muhammad SAW berfatwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Memang narkoba itu tidak ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi antara minuman keras dan narkoba ada kesamaan sifat. Napa? Wonten kesamaan sifat. Apa kesamaan sifatnya? Sama-sama memabukkan, sama-sama bisa bikin orang teler. Nggih. Orang minum itu teler. Orang pakai narkoba juga teler. Orang yang make narkoba ataupun yang minum khamar itu sama-sama hukumnya. Sehingga apa? Hukum narkoba itu diambil dari hukum khamar, yaitu haram. Ini fatwanya ulama, bukan fatwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita, ketika kita menghindari apa yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu haram, berarti kita sudah ada kehati-hatian. Meskipun ini kehati-hatian tingkatnya masih bawah. Disebut dengan war'ul udul. Tingkatan kehati-hatian tingkat bawah untuk orang-orang awam kaum muslimin. Ngaten nggih? Panjenengan pun ngertos napa dereng niki? Sampun nggih? Jadi ini tingkatan bawah, namanya war'ul udul. War'ul udul. Jadi menghindari apa yang diharamkan oleh para ulama kita, dihindari, ataupun apa yang diharamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita hindari. Yang kedua, wara'us sholihin. Nah, kehati-hatiannya orang-orang soleh. Kehati-hatian orang-orang soleh. Apa itu al-hadaru amma yatatarraqu ilaihi ihtimalu tahrim wa in aftal mufti bihillihi bina'an al-qawatir. Yaitu menghindari. Dia mengambil sikap apa? Menghindar apa yang memiliki kemungkinan dia itu haram, meskipun ulama menyatakan bahwa itu halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan terus ya. Jadi ulama bilang ini halal, tidak apa-apa. Tapi ada kemungkinan itu haram. Biasanya ini permasalahan khilaf, permasalahan perbedaan ulama. Ada yang bilang haram, ada juga yang bilang halal. Orang dalam tingkatan kehati-hatian yang kedua ini, yaitu kehati-hatian orang-orang soleh, mereka juga menghindari hal itu. Paham ya? Jadi itu. Ulama bilang misalnya ini boleh. Ada ulama yang bilang boleh, ada juga yang bilang tidak boleh. Dia lebih memilih meninggalkan. Karena apa? Ada kemungkinan haram. Ada kemungkinan haram. Meskipun ada ulama lain yang memfatwakan itu halal. Ini makin malam makin berat ini.
Nah, contoh ya, contoh. Misalnya, saya nggak mau ngambil masalah khilaf. Soalnya di sini saya lihat takutnya ada yang tidak pakai contoh itu, contoh yang lain mau. Selain itu, warau sholihin. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Kalau masalah rokok ini memang panjang, Pak. Masalahnya di sini mayoritas saya sama saya aja ya, Pak. Kalau Ustaz ini, mungkin ada yang bisa juga. Karena nggak bisa, nanti jangan jam lagi. Jadi dulu ada perdebatan antara ulama. Apa hukum rokok katanya? Haram. Rokok itu haram, mana itu haram. Terus ada ulama tapi dia perokok. Iya, rokok itu haram. Rokok itu haram kalau pakai A. Kalau pakai U jadi harum. Haram karena pakai A, kalau pakai U jadi harum. Jadi susah ini kalau misalnya. Ada permasalahan-permasalahan khilaf memang ketika orang itu berhati-hati, dia lebih memilih meninggalkannya, maka itu lebih baik. Karena apa? Karena dia akan naik tingkat ke tingkatan orang-orang soleh. Artinya kehati-hatian orang soleh sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali. Atau misalnya contohnya dalam transaksi masa kini, misalnya ya di zaman online, misalnya yang kayak minjam online dengan bunga yang rendah. Sebagian ulama bilang boleh, misalnya. Tapi juga ada ulama yang bilang haram, karena di situ tetap ada faedah. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung faedah manfaat, maka itu adalah riba. Ada ulama yang mengharamkan, ada juga yang menganggap itu halal karena keuntungannya sedikit. Misalnya, orang yang dalam tingkatan ini dia lebih memilih untuk meninggalkan. Karena apa? Ada kemungkinan haram. Ini tingkatan orang-orang soleh, ya. Kehati-hatian orang soleh, yang disebut dengan warau sholihin. Dan ini disebutkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang engkau ragu-ragu kepada sesuatu yang engkau yakini. Jadi daripada kita melakukan sesuatu padahal kita masih ragu tentang hukumnya halal atau haram, lebih baik kita tinggalkan, kemudian kita lakukan apa yang sudah kita yakini halalnya atau kebolehnya. Nanti nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu sampun apa lain? Sampun. Lain. Contohnya tak yang Contohnya aman tadi. Saya jadi contohnya. Karena susah, rokok ini pasti punya alasan. Bilang begini. Ada orang sepuh, masya Allah. Dia jalan-jalan, kemudian dia mampir di angkringan. Di sini namanya umurnya mungkin 70-80 tahun. Habis makan gorengan apa, pokoknya masya Allah. Tiba-tiba datang dokter. Dokter kebetulan ada di situ. Pak, jenengan umurnya berapa? 70 tahun. Kenapa masih rokok aktif seperti ini? Saya sarankan jenengan tinggalkan rokok karena ini bahaya untuk kesehatan. Katanya gitu. Panjenengan ini adalah dokter keempat yang menyarankan saya untuk meninggalkan rokok. 3 dokter sebelum jenengan sudah mati sebelum saya. Masih sehat. mati dibaca. Ya, artinya apa ya? Dan ya selalu punya alasan. Gitu. Makanya saya tidak bahas. Sama saya pergi ke Temanggung di tempatnya beliau. Misi di sana sekali. Ternyata di sana wah, penuh dengan tembakau itu. Tujuh di jalan-jalan ini. Tembakau. Tomboku. Apa itu tomboku? Oh, obatku, tomboku.
Terus kiainya ceramah ini, saya kan ada dua penceramah, saya sama orang kiai dari Bojonegoro. Beliau bilang sih, rokok itu katanya untuk warga Temanggung adalah sumber ekonomi. Kebangkitan ekonomi lewat rokok. Maka ya merokoklah kalian, karena itu akan membantu warga Temanggung. Sudah, saya tidak bahas lagi. Tapi ya, lanjut. Jadi yang kedua itu adalah warus sholihin, kehati-hatian orang-orang soleh. Mereka meninggalkan sesuatu yang ada kemungkinan haram, meskipun ada ulama yang berfatwa bahwa itu halal. Atau yang bisa kita katakan masalah-masalah khilafiyah mereka tinggalkan, lebih memilih untuk meninggalkan masalah khilafiyah. Yang ketiga warul muttaqin, tingkatan kehati-hatian orang-orang yang bertakwa. Ini lebih tinggi lagi.